Shalom. Bersama dengan saya Pendeta Heldi Harun SSI, saya akan membagi kebenaran firman Tuhan melalui channel Klavos Sukacita yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih karena hari ini kami ada dalam sukacita bersama dengan channel Klavos Sukacita dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan terjadi bagi kami semua yang mendengarkan firman ini di mana saja, supaya ketika firman ini kami baca, kami renungkan, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam seluruh hidup kami, dalam tugas kerja yang Tuhan percayakan bagi kami di mana saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini saya siapkan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 dengan judul Nasihat Supaya Bertekun dalam Iman. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Ibrani 12 ayat 14, saya memberikan tema untuk kita renungkan bersama ialah kejarlah kekudusan. Sekali lagi tema untuk kita renungkan di saat ini adalah kejarlah kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita Ibrani 12 ayat 14 merupakan bagian dari nasihat kepada semua orang percaya di mana saja, supaya bagaimana orang percaya dapat hidup di dalam kekudusan. Dan ketika setiap orang percaya hidup di dalam kekudusan, sesungguhnya tidak terlepas dari apa yang namanya iman. Sehingga bacaan kita Ibrani 12 ayat 14 merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Ibrani pasal 11 ayat 1 dan seterusnya. Dan melalui bagian surat Ibrani ini sesungguhnya mengajarkan kepada setiap kita untuk bagaimana bertekun dalam iman yang dapat menghasilkan kekudusan. Sebab sesungguhnya surat Ibrani dengan jelas menekankan soal pentingnya iman dalam hidup orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sehingga dalam surat ini penulis menjelaskan dengan baik tentang pengertian dari iman itu sendiri, di mana dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dalam bagian ini juga bagaimana penulis surat ini memperlihatkan tentang orang-orang percaya pada zaman perjanjian lama yang hidup karena iman. Mereka dapat memperlihatkan cara hidup yang benar-benar hidup di dalam kekudusan, di mana mereka hidup dalam takut akan Tuhan, menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak mencemarkan diri mereka, hal-hal yang dapat membawa mereka untuk tidak menikmati segala berkat dari Tuhan, hal-hal yang tidak menodai kekudusan hidup mereka, yang dapat membuat mereka untuk tidak mengalami kasih karunia Allah dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Sebab sesungguhnya pembacaan Ibrani 12 ayat 14 menjelaskan kepada kita bahwa kekudusan punya kaitan erat dengan melihat Tuhan.
Artinya ketika orang hidup di dalam kekudusan, sudah pasti dia akan melihat Tuhan. Dia pasti berjumpa dengan Tuhan. Dia pasti merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupnya, di mana saja, dalam tugas dan kerjanya. Artinya bahwa orang-orang yang hidup kudus tentu akan mengalami berbagai kasih karunia dan berkat dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui pembacaan dan tema kita di hari ini, sebagai orang percaya, kita diminta dan dituntut untuk bagaimana mengejar kekudusan hidup. Itu berarti bahwa setiap orang dalam seluruh perjalanan hidupnya, dia harus berjuang, berusaha, bertindak untuk bagaimana melakukan kekudusan di dalam seluruh hidupnya. Sebab memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kekudusan adalah sesuatu yang sulit dipertahankan di dalam hidup ini. Kekudusan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan baik dalam hidup ini. Karena memang situasi manusia yang selalu diperhadapkan dengan banyak hal yang mengganggu dirinya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi di dunia sekarang ini, dalam berbagai dunia digital dan lain sebagainya, ada banyak orang yang sulit mempertahankan kekudusan hidup mereka. Karena mereka dipengaruhi oleh berbagai hal yang mengganggu seluruh jalan pikiran mereka. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk bagaimana kita berjuang, berusaha, bertindak untuk menjaga kekudusan hidup kita. Sebab jelas bagi kita dalam teks ini bahwa ketika kita menjaga kekudusan hidup, kita pasti melihat Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, melihat wajah Tuhan. Itu berarti ini hal yang memang harus diperjuangkan, hal yang harus diusahakan di dalam hidup ini. Menjaga kekudusan berarti takut akan Tuhan. Menjaga kekudusan berarti hidup di dalam iman. Menjaga kekudusan berarti hidup berdasarkan perintah, peraturan, dan ketetapan yang disampaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan tentu ketika kita melakukan bagian ini dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, maka kita pasti mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami berkat dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun saudara berada, hari ini kita dituntut, apalagi di masa pandemi virus corona, kita tentu membutuhkan kita berjumpa dengan Tuhan dan melihat Tuhan dalam hidup ini. Rahasianya ialah setiap kita dapat menjaga kekudusan hidup kita di mana saja kita berada. Kiranya firman ini memberkati dan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa melalui channel Klavos Sukacita ini, saudara di mana saja saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kekuatan kuasa firman ini meneguhkan dan menguatkan kita sekalian untuk menjaga kekudusan hidup kita. Sebab dengan menjaga kekudusan hidup, maka kami semua akan melihat Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan firman itu dalam hidup kami dan pastikan dalam roh-Mu bahwa kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom.